Dan selamat siang, selamat hari Minggu. Apa kabar? Baik, bicara bagi kami Bapa karena kami siap untuk belajar daripadamu. Di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, dan berikan jawaban bagi yang perlu jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pastor Budi dan semua tim kepemimpinan yang mengundang saya. Senang kembali ke Semarang setelah 7 tahun, 1 bulan dan 8 hari. Dan kaget waktu turun Semarang, apakah aku di Semarang? Wow, keren airportnya. Kayak di Los Angeles. Apakah aku di Amerika? Sampai aku turun, terus orang pada ngomong Semarang. Oh, aku di Semarang. Dan kemarin udah 2 sesi pernikahan, fun banget. Dan tadi 1 sesi dan sekarang sesi yang keempat. Berapa banyak yang siap belajar firman Tuhan? Wow, boleh nggak kita bikin kesepakatan karena beberapa pasti baru kenal walaupun IFGF sudah seperti rumah sendiri. Nggak tahu terlalu pede nggak ya? Karena saya ambil S2 saya juga di Harvard International Theological Seminary, ambil S2 saya di sana dan beberapa pastor adalah teman saya, pastor FGF. Boleh nggak kalau saya bertanya, Bapak Ibu Saudara menjawab, can we make a deal? Boleh? Ya. Saya mau khotbah tentang sukses, ada beberapa gereja yang anti sukses, tapi di sini kayaknya enggak. Boleh saya ngajar tentang sukses? Living in God's success, in God's success. Berapa banyak yang hadir hari ini sudah sukses? Boleh pulang? Yang belum sukses? Kadang sukses, kadang gagal? Oke. Kalau menurut Jemaat Semarang definisi sukses itu apa sih? Spontan aja. Kalau grup 1, kayak bahagia. Ya. Nyaman. Kaya, bahagia, nyaman. Yang belakang, yang berdiri. Tuhan ada loh di sini. Ayo, mau ngomong apa? Menurut Bapak Ibu Saudara yang kelas VVIP belakang yang berdiri, apa sukses itu? Malah tadi udah sepakat, kalau pendetanya tanya, jemaatnya jawab. Ada yang mau nambahin nggak? Tadi katanya pengen sukses, ditanya sukses apa? Udah nih, 3 aja, kaya, nyaman, bahagia. Udah, pokoknya kalau udah kaya, nyaman, bahagia udah ya. Mau seberapa kaya? Duit berapa cukup? Tanggung jawab kalau udah jawab. Pas butuh ada. Wise. Mau nikah, pas mau nikah ada, mau sekolahin anak ada, mau beli pulau ada. Oke. Keren, ya. Langsung aja, jadi sukses yang pertama tuh menyeluruh. Jangan pikir sukses hanya uang tanpa bermaksud menyalahkan. Sukses tuh harus di area rohani juga. Harus dekat sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Hidup kita akan berakhir. Sesehat apapun pasti meninggal. Nah kalau sampai di pintu surga gak bisa masuk, emang malaikat bisa disogok? Kan gak bisa sekaya apapun. Ke grup ini lagi, gak bisa. Tolongin deh, gak bisa. Kita percaya Tuhan, Tuhan percaya kita gak? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan dengar. Tapi kita pernah dengar Tuhan ngomong gak? Jangan nunjuk sini lagi deh. Tuhan pernah dengar kita ngomong gak? Jadi gak selalu uang sukses itu. Rohani harus. Kalau pesawat goyang kita manggil siapa? Tuhan, kan gak manggil mama lagi situ. Mama enggak, Tuhan. Mau goyang pesawat, orang sombong pun berdoa. Yang kedua, sukses itu sehat, jasmani.
Perlu sehat itu. Yang ketiga, sukses itu hubungan keluarga. Buat apa kaya di mana-mana musuh. Anak sendiri musuhin kita. Papa pulang, ngumpet. Papa pulang, ngumpet. Saya ngomong, Bu, ibu ngomonglah sama suami. Bapak aja deh ngomong. Lah kan ibu istrinya takut. Bayangin, dia menikahi pria yang dia takutin. Kan ngeri dunia ini. Buat apa orang lain angkat jempol, istri sama anak nggak bahagia nikah sama dia. Keluarga itu penting. Yang keempat, sukses itu apa? Karakter. Ada nggak orang sukses tapi digosipin? Ada, dikutukin orang. Kapan mati ya? Kan gak enak sukses gitu. Yang kelima, sukses itu uang. Benar jawabannya. Deket Tuhan, sehat, six pack, keluarga harmonis, karakter malaikat 11-12, tapi bokeh, kan gak enak juga. Tuh, sukses menyeluruh. Sampai sini setuju gak? Setujulah. Yang kedua, sukses itu perjalanan. Jangan dikejar, jangan dikarbit, jangan dipaksa, jangan direkayasa. Semua punya perjalanannya. Tapi dia lebih cepat loh. Satu gereja loh, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Amin lah. Amin. Saya gak tahu kalau Semarang tuh setuju amin yes atau apa. Amin, nah gitu. Sila tanda-tanda kehidupan. Nah yang ketiga yang saya mau bahas nih. Orang dunia punya konsep. Sukses, kalau IG-nya centang biru, centang nasi. Kalau jabatannya tinggi, jangan sombong. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Kaya, sekaya apa? Ada yang lebih kaya dari kita. Bu, yang cakep masih yang lebih cakep. Jangan sombong. Ganteng. Dulu saya merasa paling ganteng sampai saya ke Semarang. Banyak yang lebih ganteng. Nggak ada yang bisa kita sombongin. Jangan sukses menurut dunia. Mau sekaya apa, mau setinggi apa, mau seterkenal apa. Sukseslah menurut konsepnya Tuhan. Buat apa dunia angkat tangan jempol, tapi Tuhan gak angkat jempol. Hari ini kita mau pulang kejar bagaimana surga approve sama hidup kita. Ini sah, sukses. Gitu. Dari tepuk tangannya saya bisa merasakan tingkat suksesnya. Bisa diulangi sekali lagi tepuk tangannya. Mulai berasa aura suksesnya. Udah pakai bahasa aura nih, oke ya. Langsung daging ya. Nih, sukses menurut konsepnya Tuhan, silakan mau setuju atau tidak. Ada 5 aja. Yang pertama, sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Rumahnya masih ngontrak, ATM-nya mungkin saldonya nolnya beda sama orang lain, masih tinggal di taman mertua indah, roda 2, roda 4, mobilnya pintunya tutup sendiri, kebuka sendiri, 2 lantai mobilnya, terserah. Tapi sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Bolehkah dengar amin dari AFJF Semarang, gereja yang paling keren di kota Semarang? Ampun, keren sekali. Matius 6 ayat 9-10. Doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Semarang seperti di surga. Itu kan doa kita tiap hari. Sukses melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang masuk surga? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Boleh dia orang terkaya di Semarang masuk surga enggak? Orang paling top di Semarang masuk surga enggak? Siapa yang masuk surga? Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemarin saya survei di hari Sabtu kelas mau sampai umur berapa? 90 tahun. Keren orang Semarang. Saya mau kasih tahu jemaat di Jakarta, jangan kalah sama orang Semarang. Minimal 91. Kalau saya lihat makanannya sih sehat-sehat semua. Malam kita dessertnya gudeg Bu Tun. Itu dessert loh jam 10 malam. Sehat-sehat. Pagi baru masuk ruang gereja nih, ruang pendeta. Gudeg Abi Maju. Buahnya lumpia Semarang. Saya yakin 90 tahun orang Semarang. Oke. Pastor taunya kehendak Tuhan, nama tujuan Tuhan. Apa sih? Ya baca Alkitab lah. Tadi pagi bangun baca Alkitab nggak? Udah sepakat loh, pendeta tanya, jemaat jawab loh. Kan nggak ada yang susah nanyanya dari tadi. Tadi pagi bangun baca Alkitab nggak? Orang jujur masuk surga.
Nah, enggak, udah kan simple. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Udah surga tanpa registrasi ulang. Yang pertama, contoh ya, contoh 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap jemaat FJF Semarang. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan, ada kata kehendak ya, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dari 1 Januari 2024 sampai 8 September 2024, lewat hidup kita, ada satu orang yang kenal Yesus nggak? Tuhan taruh kita di marketplace, di pemerintahan, di sekolah. Ada satu orang yang kenal Yesus lewat hidup kita enggak? Yang ada dia pakai listrik kayak saya, pastor. Dia beli tas kayak saya, pastor. Dia ikut nge-gym kayak saya, bagus. Dia kurus kayak saya, bagus. Ada orang yang ikut Yesus karena hidup kita enggak? Kita baca satu ayat, kita lakukan satu ayat, di mata Tuhan kita sudah sukses. Yohanes 4:23, contoh lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada yang KW, yang palsu, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, ada kata kehendak, penyembah-penyembah demikian. Yang tadi barusan kita nyanyi itu, ya Allah baik, itu menyanyikan lagu penyembahan. Orang yang menyanyikan lagu penyembahan belum tentu seorang penyembah. Penyembah adalah orangnya. Tapi seorang penyembah pasti suka menyembah Tuhan. Penjudi, tanpa disuruh dia pasti suka berjudi. Bahkan kalau dia hadir di gereja pun, dia bisa berjudi. Pendetanya telat datang. Yuk, 10.000, pendetanya datang enggak, masih bisa berjudi. Karena dia penjudi, tiada hari tanpa judi. Pemabok, minumannya aqua. Yang penting kamu percaya, enggak lama dia jadi anggur. Imannya tuh bekerja, karena dia pemabok. Pezina, kucing lewat aja dia nengok. Kenapa? Karena nggak pakai baju. Dia berzina, gaya hidupnya berzina. Nah, siapa yang di sini penyembah yang benar? Tiada hari tanpa menyembah Tuhan. Jadi kalau bangun pagi, kita berlutut dan nyembah Tuhan. Tadi pagi aku bangun 4:30, nyembah Tuhan di kamar. I sing praises to your name, oh Lord. Tahu lagu ini gak? Sama-sama yuk. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. Stop. Di dompet tinggal 200.000. Sukses gak? Ah, belum percaya nih poin pertama. Yakin. Sukses nggak ada urusannya sama saldo. Sukses itu melakukan kehendak dan tujuannya Tuhan. Duh, gimana mau sampai poin 5, poin 1 aja nggak, udah mau selesai nggak ada amin. Sukses itu melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Oke, sampai ketemu 7 tahun lagi. Yang kedua, sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Ada orang kerja, ya udahlah, habis mau ngapain lagi? Enggak, ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya bagi kita. Hiduplah di dalamnya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, masih ada yang percaya dari monyet, kita hormati. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Papa saya ambil ekonomi di Parahyangan Bandung, dari Manado, merantau. Terus dipanggil jadi pendeta. Awalnya mau jadi polisi, mau jadi tentara. Dia cinta banget sama Indonesia. Nggak disetujui sama orang tua. Jadi pendeta, saya mau jadi pebisnis. Keluarga papa saya pebisnis, teman-temannya pebisnis. Setiap hari ketemu ngomongnya bisnis, saya ikut dengerin bisnis, jadi pengen pebisnis. Ambil sekolah bisnis, S1-nya. Lagi ngerjain tesis, lagi magang. Tuhan bicara di hati saya gini, kalau semuanya jadi pebisnis, siapa yang jadi pendeta? Banyak tuh, saya bilang, saya sebutin pendeta. Kan pada tua nanti. Siapa yang nerusin? Adalah, saya bilang. Loh,
Kalau semuanya jadi pebisnis, pebisnis itu pada bertobat, siapa yang gembalain? Saya ngerti Tuhan panggil saya. Saya serahkan hidup jadi pendeta. Wah, dibully teman-teman papa saya, keluarga saya. Masa depan suram lu jadi pendeta. Enggak, saya bilang panggilan itu kencang di hati saya. Jadi 94 ya. Jadi udah berapa tahun tuh? 30 ya? 30 tahun saya sudah melayani Tuhan. Dan sekarang saya menolong pebisnis-pebisnis yang bully saya yang masa depannya suram. Jadi pekerjaan baik itu ada 3 artinya. Yang pertama, pekerjaan kita di dunia. Kan ada 7 mountains kan. Ada yang di pemerintahan. Ada yang Tuhan taruh di entertain. Ada yang Tuhan taruh di pendidikan. Di keluarga. Kalau saya ditaruh di kerohanian, di agama. Temukan kita di mana. Yang kedua adalah bagian kita di tubuh Kristus. Ini semuanya udah pada melayani di tubuh Kristus belum nih di gereja lokal yang Tuhan taruh? Pakai bahasa apa ya nanyanya ya? Bapak Ibu Saudara udah pada melayani belum di gereja lokal? Ya. Melayani harus berfungsi. Ini gunanya untuk apa? Nunjuk. Ada lagi yang punya jawaban? Garuk, nunjuk. Mana mabar yang tuh, pakai mata dipakai nih. Otak jangan taruh dengkul nih, pakai otak. Lu yang cari gara-gara nih, buat berantem nunjuk. Gereja mana sih FGF itu tuh terus. Deket yang ayam goreng apa yang enak tuh, yang sop buntut paling enak di pengkolan itu. Nah itu. Saya belum nyobain. Kode. Kalau ini buat apa? Muji. Anak kita pulang. Papa, aku ujiannya dapat 100. Bagus. Gak cocok kan? Bagus, ini baru anak. Papa. Kalau gak naik kelas? Mama. Sama Semarang sama Jakarta. Oke. Tes ya, satu lagi ya. Ini buat apa? Kok ngupil? Ngupil kan pakai tisu. Di Semarang ngupil pakai kelingking ya. Tuhan baik ya sampai mikir ini buat apa. Karena kalau kita ngupil pakai jempol, Korea pun udah gak bisa perbaikin. Gini ya, saya cuma mau cerita, Tuhan bilang, dia adalah kepala tubuh Kristus, kita adalah anggota tubuh Kristus. Bayangin ya, tangan ini sehebat apapun, ngelukis bisa, masak enak, styling rambut pinter, tapi gak nempel sama tubuh. Atau nempel tapi gak berfungsi, itu namanya stroke. Kalau gak berfungsi, lebih enak ngancingin baju pakai 1 tangan atau 2 tangan? Keramas lebih enak 1 tangan, 2 tangan? Nalin sepatu lebih enak 1 tangan, 2 tangan? Gereja belum melayani semua aja dahsyat gini. Gimana semua pelayanan? Tidak ada yang stroke lagi di FGF Semarang. Semuanya melayani. Maaf sampai muncrat. Saking semangat saya. Kan enak kalau ngomong santai-santai gini ya. Daftar langsung. Ini bukan gereja yang aku gembalain loh. Cuma kalau semua berfungsi kan senang. Itu sukses. Yang ketiga, pekerjaan baik artinya gini, lakukanlah semua sesuai dengan nilai firman Tuhan. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Yuk coba ikutin pastor. Jangan difales-falesin, yang rata aja. Gue keren. Na 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 2, 3. Minimal singer IFGF praise. Sadap. Tepuk tanganlah, banggalah akan diri sendiri. Yang ketiga, sukses adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Saya lagi berdiri di depan orang-orang hebat semuanya. Tempat yang paling kaya di kuburan, karena ada banyak orang mati tanpa mengembangkan potensinya.
Setiap kita minimal punya satu potensi yang harus kita kembangkan. Dan Tuhan kasih itu cuma-cuma. Ada 3 hamba yang dipanggil, yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, hamba ketiga dikasih 1 talenta. Yang 5 mengembangkannya, membuahkan hasil 5 jadi 10. Yang 2 mengembangkannya, mendapatkan hasil 2 jadi 4. Dan Tuhan bilang ini, hai hambaku yang baik dan setia. Itu approval orang sukses. Kamu sukses, kata Tuhan begitu. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini saya menjawab yang grup mana tadi, yang sukses dalam bahagia. Ini atau ini ya? Gitu, kembangin. Saya mau ngomong sedikit sama ibu-ibu. Bu, jawablah Bu, lagi dipanggil Bu. Ya gitu. Ini kan keramat taman orang Indonesia Bu. Jangan pikir nasib kita cuma jadi ibu rumah tangga. Bapak-bapak kita punya tugas bring out the best dari istri kita. Tuhan tuh gak main genderan, gak main rasis, semua sama di mata Tuhan. Istri saya dulu wanita karir. Udah gitu ketemu suami pendeta. Dia bilang, sayang aku berhenti ya. Aku dukung kamu. Wah terharu juga aku kan, dia dukung suaminya. Terus punya anak setelah 7 tahun. Nunggu dapat anak, dia bilang, aku ngurutin anak sendiri dulu ya. Gak bantu di kantor dulu. Oke, saya bilang gak apa-apa. Nah, pas pandemi kemarin, COVID. Semarang COVID juga gak kemarin? Kok sama ya? Oke. Terus dia bilang gini, sayang aku nulis lagu katanya. Aku shock. Karena keluarga dia pebisnis semua. Dan kalau kita mesbah keluarga, seringkali kita tengah lagu harus mulai dari awal. Saya anak saya, Dad, kayaknya harus ulang dari awal, Dad. Karena sudah mensana in corpore sano, nadanya satu di sana, satu di sana. Sayang kita ulang lagi dari awal. Oke, saya bilang, lagu aslinya begini. Terus tiba-tiba dia nulis lagu, kan kita shock. Ada berapa lagu? 10. Lebih shock lagi kan. Lagu apa? Lagu rohani. Dikirim semua lagunya ke saya. Saya kirim ke produser. Kan kita lagi nganggur semua tuh. Naik sepeda lah, IG live lah. Saya follow up setahun gak dikabarin. Gue tau diri dong. Udah gitu saya harus terbang. Masih pakai maskeran kan itu hari. Ketemu produser. Dia bilang, Gilgal gak bikin lagu. Bilang gak ada yang bikin. Masa jemaat banyak gitu gak ada yang nulis lagu. Oh, saya bilang keinget nih istri saya bikin. Saya kirimlah langsung. Turun pesawat dia bilang, bisa nih katanya. Udah lu rekaman, gue biayain deh katanya. Saya bilang sama istri saya, wah dia bilang dia senang sekali. Jadi jangan main-main sama ibu-ibu. Lagu pertama nih, coba tolong tayangkan. Tada, tadi pagi saya cek 7 juta viewers loh YouTube. No play lu. Ini tepuk tangan pada tahu nggak lagunya? Tahu kan? Ya, hampir emosi tadi. Yang kedua, ini baru setahun loh 7 juta penerobos hidupku. Ini 17 Oktober mau lagu ketiga lagi recording. Dia udah nambah sekarang 42-14. Kemarin temenin anak ke youth, dia dengerin lagu youth kan gini. Carissa dia bilang, ntar lagu Mami akan dinyanyiin di sini. Lagu apa Mi? Mami bikin lagu rap. Ngeri kali. Jangan main-main sama ibu-ibu lu. Umur udah mau 50 lagu rap. Oke. Sampai mana sih tadi ngomong? Talenta. Oke. Yang 5 dan 2 Tuhan bilang, hai kamu hamba yang baik dan setia dengan kata lain apa? Kamu sukses. Tuh, sukses tuh approval dari atas. Karena kita ngembangin potensi. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan. Orang yang bahagia bukan orang yang nyimpen, tapi orang yang ngembangin. Tapi yang satu, belum ditanya udah marah loh. Jahat sih. Nggak ngasih, pengen ngambil. Nggak nabur, pengen nuai. Takutlah aku. Kutanam itu. Belum dia apa-apain udah marah dia. Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam. Baca aja di Alkitab, aku nggak ngarang. Terus Tuhan lagi, kacim, cup. Cuma dapat 1 ya, enggak. Hai, hamba yang jahat dan malas dengar talent gini. Enggak sukses. Masuklah dalam kegelapan, di mana ada ratap, tangis, dan kertak gigi. Cari aja di ChatGPT, artinya apa tuh? Ngeri sekali orang yang ngembangin talenta. Cuma 1. Nggak apa-apa. Hitung dong 1 talenta tuh berapa? 6.000 dinar. 1 dinar tuh upah sehari. Di Semarang upah kerja tukang sehari berapa? 100.000, 150.000, 200.000. Di Jakarta 200.000.
200.000 kali 6.000, 1,2 miliar. Di Semarang gede nggak 1,2 miliar rupiah? Gede nggak? Nanya nih, maaf. Gede. Pastor transfer semua sekarang cash, mau nggak? Seneng nggak? Seneng, aku juga seneng. Belum pernah ada yang transfer 1,2 miliar. Ilustrasi aja seneng, apalagi beneran. Tapi ini beneran, Tuhan udah kasih minimal dalam hidup kita 1,2 miliar. Minimal 1,2 miliar. Aduh, udah mau selesai tepuk tangannya gitu, fals sekali. Minimal 1,2 miliar. Please deh ya, IFJF Semarang. Kembangkan. Saya dulu gak bisa apa-apa. Tuhan suruh nulis buku, tulis. Suruh khotbah. Ini suruh nulis buku. Dulu lagi sekolah zaman dulu. Pulang libur aja suruh ngarang. Tulis pengalaman liburan. 4 halaman. Apa ya? Ayam. Ayamnya banyak nya. Gimana mau pinter suruh liburan 4 halaman, terus suruh nulis buku. Siap, karena sukses adalah mengembangkan potensi. Suruh nyanyi, nyanyi. Suruh khotbah, khotbah. Suruh mimpin, mimpin. Bangun gereja, nggak pernah bangun. Main Lego iya, bangun gereja kan nggak pernah. Gimana nyari arsitek, gimana nyari kontraktor, siap aja dulu. Amin. Ya, yang keempat. Sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Jangan kaya sendiri, jangan pinter sendiri, jangan kayak film silat, udah sampai mati masih ditahan tuh. Jangan, tidak. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Ngapain saya ke Semarang? Karena ingin memberkati orang lain. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Alkitab disingkat ini aja bro. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sukses kalau kita bisa memberkati orang lain. Kita mau makan berapa banyak sih? Kita mau pakai berapa banyak sih Bu? Kesini pakai tas berapa? 2. Nora. Bapak-bapak lihat orang meninggal pakai jas berapa? 1. Tadi kesini pakai mobil berapa? Kan sekeluarga, suami istri, anak 3 kan. 5 mobil, 1 mobil. 1. Berbagilah. Pak, gereja gak akan pernah habisnya kalau mau egois. Tapi kita belajar, kita lagi ngebangun. Kita udah nolongin puluhan gereja selama kita membangun. Aduh di hati, habislah kita lagi juga kurang, kita nolongin. Ntarlah gentengnya belum kebangun. Inilah gerejanya kena angin topan. Ingat, sukses adalah menolong orang lain. Coba ada beberapa slide, aku udah mau selesai nih, tinggal berapa menit. Kita bikin School of Next Gen, beberapa gereja, setahun 3 kali, kita bimbing intensif. Apalagi kita bikin call to lead. Kita kan susah cari pemimpin punya integritas, bangunlah dari gereja. Bikin modul, apalagi kita bikin Next Gen Conference. Nanti bulan depan itu ratusan pemimpin, 1.000 berapa ratus pemimpin yang datang, ratusan gereja. Ini 400 volunteer sambil cuti ngelayanin supaya gereja lain diberkatin. Apalagi untuk senior pastornya kita bikin Church Leaders Conference dan banyak hal. Yang terakhir, yang kelima. Sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Yang kelima, sukses menurut Tuhan apa sih? Sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Goalnya bukan dengan serupa seseorang. Businessman yang paling sukses, nggak ada yang salah, panutan, tapi dinaikin dikit serupa Yesus. Secara karakter, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa namanya? Yesus. Supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karakter Yesus banyak banget, di khotbahin seri setahun gak selesai. Yuk kita lihat misalnya contoh, lewat proses buah roh ini dihasilkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Tiap minggu bangun aja satu karakter ini. Makin mirip Yesus. Habis ini Semarang heboh. Di mana-mana ada Yesus. Bukan Yesus dari Israel, bukan. Semarang banyak. Saya ulangi sekali lagi. Kadang nyesel juga semangat sendiri ini. Sebentar lagi akan heboh, gak lama nih. 10 menit lagi Semarang heboh. Di mana-mana ada rupa Yesus. Senin apalagi? Di kampus, di sekolah. Jesus everywhere. Ambil contoh satu deh sebelum selesai. Kemurahan hati. Gampang ampuni. Suami bikin kesel, ampuni. Di Semarang batas mengampuni berapa kali sih? Kalau SP kan 3 ya. Mama-mama di Semarang kalau marah batas berapa? Di Jakarta 3. Mama hitung sampai 3 ya, mandi gak? Nggak, mungkin ada yang 70, mama hitung sampai 70 ya. Udah serangan jantung dulu mama. Kalau anaknya 3, 210 kan gitu. 1, 2, 100. 3, SP 3, mama marah 3. Kalau sama suami batas berapa? Alkitab ngajarin 70 kali 7 kali. Udah pernah ngitung belum? Itu sehari loh. 2 menit sekali. Orangnya sama, kasusnya sama. Itu murah hati. Mau lihat Yesus. Orang Semarang pelit gak? Karena sensitif, pelan-pelan nanyanya. Orang Semarang pelit gak? Nah kan, aku juga berasa gitu. Walau kadang perasaan salah. Habis ini pada mau kemana? Sama siapa? Sendiri kan? Kan katanya FGF ini keluarga, ya enggak? Habis ini coba kenalan sama sebelahnya, jenengnya sopo? Kamu makan mana? Melo aku. Kenapa aku traktir? Kamu ulang tahun? Enggak. Supaya kamu lihat Yesus. Bos ulang tahun. Dia kan udah kaya. Makanya lu gak kaya. Murah hati. Orang yang murah hati dunianya besar. Bawain lumpia Semarang. Kasih lilin. Surprise! Hari ini hari yang kau tunggu. Bos ya, lu minta naik gaji enggak? Surprise aja buat bos. Tulus dengan kasih. Besok di kantor kan makan saya sendiri-sendiri. Laktir lah teman. Lu ulang tahun enggak? Gue pengen laktir aja. Simple things. Tapi kemurahan hati itu dilihat. Udah ya? Dah, Tuhan memberkati.